Shalom, selamat pagi umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Saat ini kita kembali bersama dalam renungan singkat Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Pada pagi hari ini renungan singkat yang akan dibawakan kami beri judul Baik dan Membangkitkan Rasa Dahaga. Sebelum kita melanjutkannya, mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Tuhan untuk pagi hari yang indah. Kami boleh dibangunkan kembali untuk melakukan segala aktivitas kami pada hari ini. Dan Tuhan untuk mengawali kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menuntun kami dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk melakukan kehendak-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat inti kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 5 ayat 13. Di sana firman Tuhan berbunyi, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dapat diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang." Dalam suatu diskusi setelah berakhirnya sebuah minggu sembahyang pemuda, kemudian beberapa orang pemuda berbincang dan membahas mengenai ayat ini. Lalu mereka mengeluarkan pendapat, mereka berdiskusi dan membahas tentang apa fungsi garam sebenarnya. Kemudian mereka mulai mengeluarkan pendapat. Ada yang mengatakan garam itu untuk mengawetkan. Ada juga yang mengatakan garam itu untuk menambah selera makan. Lalu seorang gadis Cina mengangkat tangannya dan dia berkata, garam itu membangkitkan rasa dahaga. Seketika itu juga suasana hening dan mereka mulai merenungkan kata-kata itu. Saudara-saudaraku, pernahkah saya membangkitkan rasa dahaga kepada orang lain tentang Yesus? Apakah dengan mengetahui bahwa Yesus sangat mengasihi kita, kita telah menyebabkan suatu perbedaan dalam hidup kita? Coba bayangkan, jika kita tidak mempunyai harapan, tidak punya kepastian, tidak punya jaminan tentang masa depan. Lalu datang seseorang yang menawarkan, yang menceritakan kepada kita bahwa ada satu pengharapan, bahwa masa depan kita akan cerah, kita tidak akan mati selama-lamanya. Bukankah kita akan merasa senang? Bukankah kita akan penasaran tentang kabar itu? Dan itu memberikan kesempatan kepada kita untuk mengetahui lebih banyak. Pada saat Benjamin Franklin ingin menarik perhatian penduduk Philadelphia mengenai lampu penerang jalan, dia tidak pernah memaksa orang-orang yang ada di sana. Tetapi sebagai gantinya, dia menggantungkan sebuah lentera di depan pintu rumahnya. Kemudian dia menjaga dan memelihara lentera itu setiap hari. Dia melap kacanya agar tetap bersih dan merawatnya dengan teliti. Dan tentunya sudah pasti dia tidak akan pernah lupa untuk menyalakan lentera itu setiap sore menjelang malam. Lalu tidak terlalu lama, tetangga-tetangganya mulai ikut untuk menggantungkan lentera-lentera di depan rumah mereka masing-masing. Dan akhirnya dalam waktu singkat seluruh kota menyadari betapa pentingnya untuk sebuah lampu penerangan di jalan. Dan oleh teladan, Benjamin Franklin telah menyatakan kepada orang banyak, oleh teladan, bukan dengan berbicara, Benjamin Franklin memperkenalkan lampu penerang jalan untuk kotanya. Dan setiap orang
mengakui ide itu adalah sebuah hal yang bagus. Nah, saudara-saudara, demikian halnya dengan kita. Membangkitkan rasa dahaga kepada orang lain terhadap apa yang ada pada kita dengan menunjukkan bahwa kita memiliki sesuatu yang bernilai. Menurut sebuah artikel majalah Moody Monthly, dalam hidup orang Kristen diperlukan beberapa hal penting seperti berikut: kesiapsiagaan, ketepatan waktu, ketekunan, kesopan santunan, dan doa. Orang-orang Kristen membutuhkan ini. Berikutnya katanya, mereka harus menghentikan gosip, kritikan, dan pertentangan. Kemudian mereka juga harus memiliki roh beriman, tidak cinta diri, kesetiaan, kejujuran, saling mengasihi. Setelah itu mereka harus berdiri teguh dalam iman mereka, hidup dengan senyum, dan memiliki kepastian dalam hidup. Orang Kristen seperti inilah yang menyebabkan orang lain akan rindu dan dahaga untuk mendengarkan kabar baik. Kiranya kita sebagai orang-orang Kristen boleh menjadi garam yang bisa membangkitkan dahaga bagi banyak orang untuk mencari, untuk mengenal Yesus yang akan menghapuskan dahaga kita. Inilah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati.